Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan hari ini kita ada di dalam episode Barnabas. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Dad dalam program Crossover. Ya. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam episode Barnabas, Dad. Ya. Nah, saya mau tanya nih, Dad. Barnabas itu kan artinya anak penghiburan. Nah, apa yang dimaksud dengan anak penghiburan, Dad? Iya. Nama Barnabas ini diberikan oleh Rasul kepada Yusuf. Namanya kan Yusuf. Tapi diberi nama Barnabas yang artinya anak penghiburan. Nah, anak penghiburan itu adalah seorang anak. Jadi pola yang dibuat oleh Rasul adalah pola seperti yang Yesus lakukan, yaitu pola pembapaan. Iya. Ya, karena itu jemaatnya disebut anak, karena mereka merupakan keluarga. Ya. Nah, dari anak yang ada, anak-anak rohani yang ada, Yusuf ini disebut Barnabas, anak penghiburan. Artinya anak yang memberikan penghiburan dan menjadi kebanggaan. Ya, bagi bapaknya, bagi para rasul. Kenapa bisa seperti itu? Karena Barnabas ini memiliki ini yang berbeda lah dari anak-anak yang lain. Karena apa? Dia punya roh yang bisa setara dengan para rasul. Dia punya merepresentasikan Tuhan mirip seperti para rasul. Nah, kalau kita lihat ketika Filipus ada di Samaria, dari Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Iya. Tetapi ketika di Antioquia terjadi kebangunan rohani, itu yang mulai bukan Barnabas kan? Yang mulai orang lain. Iya. Tapi yang diutus siapa? Barnabas. Iya. Barnabas yang diutus ke sana artinya apa? Barnabas dipercaya oleh para rasul bahwa Barnabas punya kapasitas yang sama seperti para rasul. Iya. Nah, jadi kalau anak penghiburan itu bukan yang kerjanya menghibur bapaknya, bukan kerjanya menghibur para rasul, bukan. Tetapi dia yang selalu available ketika diminta ke Antioquia. Barnabas tidak memiliki alasan apapun juga. Dia langsung pergi ke Antioquia. Iya. Dan ketika di sana harus memberitakan Injil, dia tidak berkata kepada Rasul, kepada Petrus pada saat itu, Barnabas tidak berkata, saya belum persiapan. Tapi dia selalu siap, available, selalu tersedia, selalu ada. Ketika diperlukan, dia ada. Diperlukannya apa? Dia ada. Padahal kalau kita lihat ketika pertama kali ya para rasul memilih pelayan Tuhan, 7 orang pelayan diakonia itu dipilih, Barnabas tidak terpilih. Jadi kemungkinan Barnabas ini bukan orang yang dominan gitu, bukan yang terkenal. Karena yang pilih kan jemaat. Iya. Jemaat memilih 7 orang, Barnabas tidak termasuk di dalamnya. Iya. Tetapi rupanya waktu para rasul melihat Barnabas ini yang mungkin tidak dilihat oleh jemaat lainnya, para rasul melihat bahwa Barnabas punya sesuatu yang berbeda. Iya. Dia memiliki nature yang luar biasa sampai ini bisa disamakan dengan para rasul. Kapasitas rohnya juga luar biasa. Iya. Ya. Makanya dia disebut anak penghiburan atau anak kebanggaan. Iya, gitu. Iya. Ya. Nah, Dad, kan pada saat itu bukan hanya ada Yusuf gitu ya, ada jemaat-jemaat yang lain juga. Iya. Tapi kepada Yusuf ini diberikan titel anak penghiburan, diberikan julukan Barnabas pada saat itu. Nah, apa yang spesial dari Yusuf, Dad? Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul, ini yang menceritakan tentang Yusuf ya. Ayat 36 dari Kisah Rasul pasal 4, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah,
kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya, anak-anak rohani Petrus dan rasul lainnya itu menjual tanah dan rumah. Iya. Ya, menjual tanah dan rumah. Tanah itu apa ya? Kalau kita punya rumah kan kita punya tanah juga. Iya. Tanah itu bukan kalau dijual lalu dia tidak punya tanah. Dia masih punya tanah. Iya. Rumah yang dijual bukan rumah yang ditempati. Artinya dia masih ada rumah. Ya, mereka masih ada rumah. Jemaat mula-mula pada saat itu. Iya. Ya, mereka menjual lalu meletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Tetapi Yusuf yang disebut Barnabas ini, dia menjual apa? Ladangnya. Nah, harus kita tahu, ladang ketika dijual artinya sudah tidak ada lagi. Iya. Karena ladang ini bukan rumah. Ya, tanah yang dipakai untuk ladang artinya ini tanah bukan tanah konsumtif tapi tanah yang produktif. Tanah yang menghasilkan. Tetapi ini yang dijual oleh Barnabas dan hasil penjualannya diletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Sepertinya sama tetapi berbeda. Karena ladang itu bicara tentang warisan. Iya. Ladang itu adalah warisan. Biasanya dari orang tua diwariskan kepada anaknya supaya anaknya tidak susah. Ya. Iya, Yang kedua, ladang ini kan bicara soal pekerjaan, soal usaha. Karena di ladang orang bisa menghasilkan apa yang ditanam di situ bisa dijual dan itu bisa menghasilkan. Artinya selain pekerjaan atau usaha, ladang itu juga adalah pendapatan. Iya. Jadi Barnabas memberikan itu semua kepada para rasul dan ladang bicara tentang masa depan juga. Jadi Barnabas sudah menyerahkan semua pekerjaannya, warisannya yang berasal dari orang tua lahirianya dia berikan supaya apa? Dia mendapatkan warisan yang rohani. Iya. Warisan sebagai anak-anak Allah, warisan yang bisa dia terima dari para rasul, yaitu warisan roh. Makanya kapasitas rohnya bisa menyamai dengan kapasitas para rasul. Iya. Nah, Barnabas itu punya masa depan juga. Ladang itu bicara tentang masa depan. Karena kalau ladang ini terus diberdayakan, artinya masa depan Yusuf atau Barnabas ini terjamin. Iya. Karena dia akan mendapatkan penghasilan dari ladang itu dan tidak habis-habis. Iya. Karena setelah terjadi penuaian akan ditabur lagi. Iya. Ya. Lalu nanti ada masa penuaian, dia menuai, dia jual, tabur lagi, tidak habis-habis. Ya. Tetapi dia berikan kepada para rasul dengan sukarela dan sukacita. Iya. Kita taunya dari mana? Tidak ada satu rupiah pun yang diambil oleh Barnabas. Seluruh hasil penjualan itu dibawa kaki rasul-rasul. Iya. Lalu selain itu, selain dia menjual ladang miliknya, Yusuf atau Barnabas ini yang disebut oleh para rasul itu Barnabas, itu seorang Lewi. Nah, kita tahu menurut keimamatan Harun, yang menjadi imam adalah keturunan Lewi, suku Lewi. Nah, Barnabas ini seorang Lewi, artinya dia keturunan imam. Keturunan imam artinya imam. Iya. Ya, karena semua suku Lewi itu adalah imam. Iya. Tetapi pada saat terjadi pencurahan roh ini, dia menyerahkan diri kepada para rasul dan dia menanggalkan jabatan imamnya. Karena ketika para rasul ada yang berfungsi sebagai pemimpin, bukan imam lagi, tetapi para rasul. Nah, dia sebagai imam itu kan jabatan yang penting dan itu jabatan atas, pemimpin. Iya. Dia yang bisa menerima persembahan dari para jemaat. Tetapi di sini justru dia yang memberi kepada para rasul. Iya. Jadi makanya dia istimewa. Karena dia memberikan yang istimewa juga. Benar-benar luar biasa ya. Di saat jemaat yang lain memberikannya tanah, rumah seperti Iya. itu,
Barnabas bisa berikannya ladang, Dan. Iya, ladang. Yang merupakan pekerjaannya, usahanya, Masa depannya. dan masa depannya juga. Benar-benar dia berikan. Bahkan bukan itu saja, jabatan dan kedudukannya dia tanggalkan. Iya, padahal seorang Lewi ya, Dan. Ya, seorang imam kan pasti dihormati. Iya. Tapi dia tidak mencari penghormatan dari dunia ini. Karena yang penting, dia berharga di mata Tuhan. Iya. Dan itu yang seharusnya menjadi nature kita juga. Kita tidak peduli penghormatan dari orang manapun juga. Iya. Yang penting kita benar-benar melakukan yang benar, ya, dan Tuhan yang menghargai kita. Iya. Karena itu jauh lebih penting daripada orang menghargai kita. Iya. Karena terkadang kalau orang menghormati atau menghargai kita, kita tidak tahu di balik itunya mau apa. Tetapi kalau Tuhan yang menghargai kita, artinya kita sudah melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Iya. Tuhan berkenan kepada kita. Dan itu yang terjadi kepada Barnabas. Dia tidak peduli penghormatan orang-orang. Ketika dia memposisikan diri menjadi anak, otomatis dia bukan orang yang diperhatikan lagi. Karena perhatian tertuju kepada Bapa. Iya. Tetapi dia tidak peduli itu. Dan pada akhirnya Barnabas diangkat juga. Iya. Iya. Barnabas diangkat sehingga dia bisa berangkat bersama dengan Paulus. Ya, dia orang yang luar biasa. Iya. Iya. Ketika Petrus dan Yohanes pergi, yang disebut adalah Petrus dan Yohanes. Petrusnya pertama. Artinya Petrus yang orang yang lebih mengatur gitu, lebih memimpin, ya. Tapi ketika Barnabas dan Paulus pergi, yang disebut pertama siapa? Barnabas. Barnabas dan Paulus, bukan Paulus dan Barnabas. Artinya Barnabas yang memimpin. Iya. Ya, jadi Barnabas ini luar biasa, sudah dia mempunyai kapasitas roh yang sama seperti para rasul. Dia menyerahkan masa depannya kepada para rasul, dan dia juga menanggalkan kedudukan secara lahirianya, posisi secara lahirianya dia tanggalkan, dan dia serahkan semua masa depannya kepada para rasul. Iya. Iya. Ya, Iya. luar biasa. Ini orang yang sangat luar biasa, makanya disebut anak penghiburan. Iya. Ya. Iya. Haleluya. Nah, Dad, kan pada akhirnya Barnabas akan pergi bersama dengan Paulus ya, Dad. Cuman pada saat Saulus belum bertobat, baru Iya. bertobat nih, Dad. Saulus menjadi Paulus. Nah, itu kan murid-murid takut dan tidak percaya kepada Saulus. Tapi kok bisa Barnabas ini punya hati untuk menerima dan percaya kepada Paulus pada saat itu, Dad? Iya. Jadi waktu Saulus bertobat, dia pergi ke Yerusalem kan? Iya. Murid-murid yang lain menolak karena melihat ini jaraknya nggak jauh ini dari pasal 9 ya. Iya, itu ke pasal selanjutnya. Ini dia baru bertobat lalu mau menggabungkan diri dengan para murid kan, dan menggabungkan diri di bawah rasul. Apa yang dilakukan Paulus itu kan tepat. Dia Iya. berada di bawah kepemimpinan para rasul. Tetapi para murid melihatnya, ini orang kan yang sudah menganiaya orang Kristen. Jadi para murid meragukan pertobatannya. Dia benar bertobat atau mau menyusup. Iya. Iya. Kalau menyusup buah bahaya, kan jadi ketahuan. Petrus di mana, Yakobus di mana, itu ketahuan semua. Terus apa yang mau dilakukan nanti ketahuan semua sama Paulus. Iya. Dia semua bisa dihadang, bisa dibawa ke penjara. Wah, itu kan bahaya. Nah, para murid melihat, apa benar Paulus sudah bertobat? Tetapi ketika Barnabas melihat, dia melakukan yang berbeda. Iya. Dia bawa Paulus. Jadi Paulus bukan diberitahu, tuh rasul adanya di sana, tidak. Tapi Barnabas menemani Paulus. Artinya apa? Barnabas mempertanggungjawabkan pertobatannya Paulus. Iya. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kita lihat di dalam pasal 11, Kisah Rasul pasal 11 ayat 24.
Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Iya. Jadi penuh Roh Kudus dan iman. Nah, penuh Roh Kudusnya ini kan seperti sama dengan para rasul. Kapasitasnya sama dengan para rasul. Sehingga ketika Barnabas yang penuh roh ini melihat Paulus, dia bisa merasakan pertobatan Paulus ini benar-benar. Iya. Dia memiliki kepekaan untuk membedakan roh. Jadi karena dia penuh dengan Roh Kudus, dia punya anugerah untuk membedakan roh. Nah, kita harus tahu ketika seseorang berkata-kata, di balik perkataannya ini apa? Iya. Karena di balik perkataannya ada roh. Iya. Nah, ketika Barnabas melihat Paulus dan Paulus berkata-kata, memberikan kesaksian bahwa dia sudah bertobat, Barnabas mendapati di dalamnya damai. Iya. Karena kalau Paulus menyusup, dia membawa roh yang berbeda. Barnabas akan merasakan, ini rohnya berbeda nih. Ini rohnya nggak sama nih. Iya. Tetapi ketika Barnabas mulai mencari tahu di dalamnya, dia mendapati kesaksian Paulus ini benar. Jadi bukan karena ada orang lain yang mengatakan kesaksian Paulus benar, tetapi karena Roh Kudus yang di dalam diri Barnabas yang berkata bahwa kesaksiannya adalah benar. Iya. Itu sebabnya Barnabas berani mengambil langkah yang berbeda dari murid-murid yang lain. Ya, semua menolak Paulus, Barnabas mulai merangkul Paulus. Iya. Dan ditemani sampai kepada Petrus. Lalu Barnabas yang menceritakan pertobatannya Paulus kepada para rasul. Dia udah tahu ini Paulus begini, dia sudah bertobat, berjumpa dengan Yesus, begini. Akhirnya para rasul menerima. Dan karena para rasul menerima, akhirnya para murid yang lain yang tadinya menolak jadi menerima juga. Paulus jadi diayomi. Iya. Karena pada saat itu, kalau Paulus sudah bertobat dan tidak berada di bawah pengayoman, ini bahaya. Kenapa tuh? Siapa yang mau mengajarkan dia tentang Roh Kudus? Siapa yang mau mengajarkan dia tentang kebenaran firman? Siapa yang mau mengajarkan dia tentang kebangkitan Yesus Kristus? Iya. Nanti dia mencari dari luar, itu bahaya. Ya, sedangkan Paulus ini adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa Injil Kerajaan ke kota-kota, ke bangsa-bangsa, dan ke pulau-pulau. Iya. Jadi, kalau Paulus tidak di bawah pengayoman, ini akan bahaya. Siapa yang akan memproteksi kehidupan Paulus? Justru karena Paulus berada di bawah pengayoman para rasul, ketika dia ada dalam bahaya, ada covering. Iya. Karena covering itu dilakukan oleh Tuhan. Tetapi karena dia berada di bawah pengayoman. Iya. Jadi covering dari para rasul itu ada dalam kehidupan Paulus. Dia sudah karam, kapalnya karam, tapi dia selamat. Iya. Dia digigit oleh binatang yang beracun, tapi dia nggak kenapa-napa. Ya. Dia minum yang beracun, jadi dia nggak kenapa-napa. Dirajam, langsung kebas debu lagi. Iya, dirajam, bangkit lagi. Kapan dia matinya? Ketika Tuhan sudah berkata, sudah selesai. Paulus sudah selesai, baru dia berkata, aku telah menyelesaikan pertandinganku. Iya. Ya, jadi Paulus ini kan orang yang luar biasa. Dia harus ada di bawah pengayoman. Tidak boleh berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, udah orang baru bertobat, berdiri sendiri. Bahaya. Iya. Iya. Nanti kalau di depan dia ketemu masalah, dia mau tanya kepada siapa? Ya, kalau ini kan dia ada di bawah pengayoman para rasul. Dan dia ada di situ dulu sebelum dia berangkat ke kota-kota, ke bangsa-bangsa, dan ke pulau-pulau. Iya. Ya, jadi Barnabas punya peranan yang penting
luar biasa karena dia penuh dengan roh. Makanya penting untuk kita penuh dengan roh. Padahal ini bukan 7 pelayan diakonia. Karena kalau untuk pelayanan kan ada kriterianya. Iya. Yusuf, Barnabas ini artinya kan jemaat biasa. Sama seperti murid-murid yang menolak Paulus. Iya. Tetapi dia mau hidup penuh dengan roh. Artinya kalau kita mau hidup penuh dengan roh, kita tidak perlu menjadi orang-orang yang harus melayani Tuhan. Tidak. Kita menerima pencurahan Roh Kudus karena pencurahan Roh Kudus untuk semua orang. Iya. Ketika Barnabas menerima pencurahan Roh Kudus, dia belum ada pelayanan, tetapi pada akhirnya tugas datang kepada orang yang siap. Iya. Dia siap, dia penuh roh, dia siap. Itu sebabnya kemanapun dia available. Iya. Ke Antioquia dia available. Ya, keluar dari Yerusalem. Dia Iya. pergi. Dan dia tidak merasa susah. Iya. Walaupun jabatan imam dia tanggalkan. Tetapi Tuhan memakai dia untuk pergi ke bangsa-bangsa lain. Iya. Dia bukan menjadi imam dari bangsa Yahudi saja, bukan menjadi imam dari orang Israel saja, tetapi dari bangsa-bangsa lain dia menjadi imam juga. Iya. Karena ketika dia memberitakan Injil Kerajaan, orang-orang bertobat. Barnabas yang berdoa untuk orang-orang tersebut menjadi imam atas bangsa-bangsa. Iya. Tuhan mengangkat dia melebihi jabatan lahiriahnya dia. Jadi kalau kita berserah kepada Tuhan, kita penuh dengan roh, dan karena dia ke Antioquia, kita bisa lihat ke Antioquia dia mengajar, artinya Barnabas direndam dalam firman juga. Dia berendam dalam firman juga. Dia bertekun dalam pengajaran rasul-rasul juga. Iya. Dia memiliki firman. Ketika diutus, dia tidak belajar firman dulu. Kenapa? Firman sudah ada di dalam dia. Dia tinggal menyampaikannya. Jadi Barnabas penuh roh, penuh iman. Dia beriman. Kalau dia merasakan roh ini sama seperti dia, artinya pertobatannya benar. Pertobatan Saulus benar. Iya. Itu sebabnya dia berani membawa Saulus kepada para rasul. Ya. Iya, Dad. Nah, Barnabas ini apa yang dilakukannya di kota Antioquia, Dad? Karena di Alkitab itu mencatat pertama kali disebutnya adanya kata Kristen itu di Antioquia, Dad. Iya. Iya. Kan di Antioquia yang pertama kali mengabarkan Injil Kerajaan bukan Barnabas, tapi orang-orang lain. Ya, orang-orang lain yang berasal dari Siprus, dari mana, dari Kilikia. Pokoknya di situ orang-orang memberitakan Injil. Jadi orang-orang yang merupakan murid dari para rasul itu berangkat ke Antioquia. Kan mereka tersebar. Jadi ada yang berangkat ke Antioquia juga, sampai ke Antioquia. Nah, di Antioquia terjadi kebangunan rohani karena tangan Tuhan menyertai mereka. Ada tanda-tanda heran dan ajaib. Iya. Ya, selalu seperti itu. Lalu di markas besar di Yerusalem, ini mereka mendengar bahwa di Antioquia terjadi kebangunan rohani. Lalu siapa yang akan diutus? Mereka melihat Barnabas bisa diutus. Barnabas diutus ke sana, ke Antioquia. Dan ketika di Antioquia, Barnabas melihat, Tuhan bekerja, karunia Tuhan ada di situ. Ya, jadi Barnabas diutus ke sana. Lalu ketika dia sampai di sana, dikatakan ayat 24 tadi, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi ada yang dibawa lagi kepada Tuhan. Sebelumnya orang-orang sudah pada bertobat. Ketika Barnabas ke sana, itu orang-orang bertobat lagi. Banyak lagi yang bertobat. Iya. Lalu karena Barnabas di Antioquia cukup lama, dia melakukan segala sesuatu, orang-orang di sana menyebut mereka Kristen. Kristen artinya little Christ, Kristus kecil. Nah, kenapa mereka disebut Kristen? Bukan karena agama.
Bukan karena agama mereka, enggak. Dulu tidak ada agama Kristen. Iya. Mereka disebut Kristen karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan itu sama seperti Kristus. Iya. Itu makanya disebut, oh ini little Christ, ini sama persis seperti Kristus. Kalau Yesus waktu itu ada di Antioquia, pasti akan melakukan yang sama. Iya. Jadi perkataannya sama, pengajarannya sama, tanda-tanda, mujizat yang diadakan sama. Itu sebabnya disebut little Christ. Iya. Kristen, ya, Kristus kecil, karena apa yang dilakukannya sama seperti Kristus. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang kita lakukan tidak dari keinginan kita sendiri, tapi dari firman. Kalau kita berangkat dari firman, maka apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan akan sama. Seperti kalau Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita dan berkata-kata. Iya. Ya, itu pasti sama. Nah, itu yang dilakukan oleh Barnabas. Sehingga orang-orang melihat, ini Kristen. Iya. Kristus kecil. Ini adalah multiplikasi dari Kristus. Jadi itu luar biasanya. Ada pertobatan di situ, pengajarannya luar biasa, membuka hati orang, dan yang Barnabas lakukan, dia bukan mengajar seperti ahli Taurat, tapi dia mengajar dengan penuh kuasa. Karena itu yang Yesus lakukan. Iya. Makanya disebut Kristen, Kristus kecil. Ya. Iya, Dad. Nah, pada akhirnya kan Barnabas dan Paulus diutus bersama-sama nih, Dad. Apa tugas yang dikhususkan kepada mereka berdua? Iya, itu kan waktu mereka ada di Antioquia, ketika dalam doa, tiba-tiba Tuhan berkatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Iya. Nah, waktu itu Saulus sudah ada bersama-sama dengan Barnabas. Kenapa? Karena Barnabas membawa Saulus. Dia menjemput dari Antioquia, dia pergi ke tempat di mana Paulus ada, dia bawa ke Antioquia. Iya. Untuk apa? Untuk mengajar. Dan di situ dikatakan Barnabas mengajar. Ya, Barnabas mengajar 1 tahun lamanya di Antioquia. Dia mengajar. Dia yang memimpin, tapi dia bawa Saulus. Ini membuktikan bahwa Barnabas benar-benar percaya dengan pertobatan Saulus. Iya. Dan dia percaya. Luar biasa. Barnabas bisa ambil keputusan mau bawa Saulus. Dan para rasul mengizinkan. Karena kapasitas Barnabas yang luar biasa. Iya. Diizinkan membawa Saulus, dan di sana mereka berdua mengajar di Antioquia itu. Iya. Ada tanda-tanda heran. Dan ketika dikatakan, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kuberikan kepada mereka. Nah, kalau kita lihat ya di dalam Kisah Rasul pasal 13, Kisah Rasul pasal 13, ini kan yang ayat 2-nya berkata, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ayat yang keempat, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Tadinya mereka tetap ada di Antioquia selama 1 tahun. Mereka mengajar di situ, Barnabas dan Saulus. Dan di sini masih dikatakan Barnabas dan Saulus. Artinya Barnabas yang memimpin. Ya, ketika sudah ada di Filipi, ada di Efesus, itu dikatakan Paulus dan Silas. Ya, Iya. jadi kalau kita lihat ini, Barnabas dan Saulus. Barnabas yang memimpin. Barnabas diberikan kepercayaan. Nah, sekarang dia ada di Antioquia, dia mengajar seperti menjadi gembala. Menjadi bapak di situ. Tetapi sekarang Barnabas diberikan tugas lagi. Sekali lagi, bagi orang yang penuh dengan roh, Tuhan tidak pernah kehabisan tugas kerajaan untuk dia. Jadi jangan takut kalau kita harus berpindah tempat, Tuhan pasti memberikan. Kalau kita berpindah sesuai dengan keinginan Tuhan, Tuhan pasti memberikan tugas kerajaannya. Iya. Nah, Barnabas
dirasa di Antioquia itu sudah cukup. Murid-murid udah banyak. Ya, mereka sudah menerima baptisan Roh Kudus, mereka bisa menjadi saksi. Dan sekarang mereka berdua dihususkan untuk kemana? Ke bangsa-bangsa lain. Iya. Ke kota-kota lain. Karena firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 harus digenapi. Iya. Mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi ke kota-kota lain. Filipus ke kota-kota dimulai dari Asdod. Barnabas ke kota-kota dimulai dari Antioquia. Dan kemudian dia ke Seleukia. Jadi mulai dia ke kota. Jadi pada akhirnya seluruh dia akan mendengar berita tentang Injil Kerajaan. Karena kalau Injil Kerajaan sudah diperdengarkan di seluruh dunia, maka itulah waktunya Yesus datang yang kedua kali. Itulah kesudahannya. Dan sekarang kita sedang mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi kita tidak pernah akan kekurangan tugas kerajaan kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Jadi jangan takut kekurangan tugas kerajaan, karena Tuhan tidak akan membuat orang yang penuh dengan Roh itu nganggur. Pasti akan diberikan tugas. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Tuhan tahu kepada siapa tugas ini harus diberikan. Maka Tuhan akan memberikannya. Amin. Haleluya. Oke, Dad, pertanyaan tadi menutup untuk episode kita hari ini. Kita akan berjumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Biar melalui episode hari ini kita benar-benar bisa belajar dari Barnabas. Kita bisa menjadi anak penghiburan yang selalu siap sedia dan available. Sehingga setiap tugas kerajaan bisa kita selesaikan dan kita tuntaskan. Haleluya. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa share video ini kepada saudara-saudara yang lainnya juga. Jangan lupa untuk follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.